Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada materi kali ini kita akan belajar bersama tentang langkah-langkah membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, untuk saat ini kita masih ada di pengertian SPLDV. Pengertian SPLDV itu seperti kemarin yang kita pelajari adalah tentang definisi dan himpunan penyelesaian SPLDV, dan yang satunya lagi adalah materi ini, langkah-langkah membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada sebuah motivasi dari ini siapa? Kalau kalian tahu, ini adalah Pak Nelson Mandela. Kata-kata beliau adalah, jangan menilai saya dari kesuksesan, tapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali. Nah, maksud dari Pak Nelson Mandela ini adalah, yang harus kalian ketahui, Pak Nelson Mandela ini adalah mantan Presiden Afrika Selatan. Jasa beliau adalah menyetarakan ras kulit putih dan ras kulit hitam. Dalam menegakkan tersebut, Pak Nelson Mandela ini mengalami banyak sekali kegagalan. Bahkan beliau ini dipenjara selama 27 tahun. Dan dari perjuangannya, beliau berhasil bangkit kembali dan berhasil menyetarakan ras kulit putih dan ras kulit hitam. Dan namanya harum sampai saat ini. Itulah Pak Nelson Mandela. Nah, materi pada hari ini adalah langkah-langkah membuat model matematika dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah melalui model brain based learning berbantuan LKS, lembar kuis, dan PPT, diharapkan siswa dapat menjelaskan langkah-langkah membuat model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV. Dan satu lagi, siswa membuat model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV. Jadi masalah nyata ini seperti pada saat di pasar. Contohnya di pasar ini, semisal kalian pernah membantu ibu kalian kan ke pasar. Nah, semisal membeli tomat atau membeli sayur ini, membeli cabai atau membeli yang lainnya, itu banyak sekali ya. Nah, itu bisa diterapkan menjadi model matematika di pembelajaran ini. Nah, jika sudah, apa saja yang pernah kalian beli di pasar? Pasti banyak sekali ya yang udah kalian beli di pasar. Nah, untuk ini, masih ingatkah kalian tentang ini? Nah, 2x plus 2y sama dengan 10, x plus 7y sama dengan 17. Dan x dan y adalah anggota bilangan kompleks. Apakah persamaan di atas linear? Apakah persamaan di atas ini linear? Coba kalian lihat. Di sini bisa dikatakan linear apa enggak? Coba kalian lihat variabelnya. Di sini x, di sini y. Juga di sini x, di sini y. Berarti sama apa enggak? Ya, sama ya. Nah, terdapat PLDV lebih dari titik dan apakah jenis? Nah, lihat di sini. Ini ada berapa jenis? Ada 2, berarti bisa dikatakan lebih dari 1 ya. Nah, apakah jenis? Lihat XY, ini XY. Apakah jenis? Iya, jenis. Nah, PLDV yang membentuk SPLDV harus memiliki variabel titik-titik dan masing-masing berpangkat titik-titik. Nah, variabelnya di sini x, y, di sini x, y, apakah sama? Nah, PLDV yang membentuk SPLDV harus memiliki variabel yang sama gitu ya. Nah, dan masing-masing berpangkat, ini pangkatnya berapa, x ini pangkatnya berapa, dan y ini pangkatnya berapa, 1 ya. Nah, SPLDV adalah sistem yang
memiliki 2 atau lebih PLDV ya, memiliki 2. Ini di sini ada 2 PLDV dan ini bisa dikatakan SPLDV karena memiliki variabel yang sama dan sejenis ya, dan pangkatnya juga 1 itu. Nah, perhatikan tabel di bawah ini, manakah yang termasuk SPLDV dan yang bukan SPLDV. Nah, tadi syaratnya apa kalau SPLDV? Memiliki pangkat yang sama dan memiliki berpangkat 1 ya, variabel yang sama dan pangkat 1, berpangkat 1. Nah, di sini bisa dilihat, nah, semua X itu anggota bilangan kompleks. Nah, di sini kita lihat nomor 1. Kita lihat nomor 1. 2x plus 3y sama dengan 7. Kemudian x plus 5y sama dengan 7. Apakah sama? Variabelnya sama. Kemudian apakah pangkatnya 1? Ya, pangkat 1 ya. Nah, SPLDV, biar dikatakan SPLDV. Kemudian yang nomor 2, ini pangkatnya 1 ya, tapi di sini pangkatnya 2. Ini M nya pangkat 2. Udah kelihatan dari sini. Ini berarti bukan SPLDV karena di sini pangkat 2. Kemudian yang nomor 3, apakah SPLDV? Di sini cuma Y variabelnya. Sementara di sini Y dan X ya. Apakah SPLDV? Bukan ya, karena tidak sejenis. Itu. Kemudian yang nomor 4, 2x plus 2y plus y sama dengan 24. 6x plus 2y sama dengan 46. Apakah sejenis? Ya, bisa dikatakan sejenis karena di sini y-nya walaupun di sini 2 tapi kan bisa dijumlahkan. Jadi 2x plus 3y sama dengan 24. Sementara ini 6x plus 2y sama dengan 46. Bisa ya? Ya, bisa dikatakan sebagai SPLDV. Kemudian yang nomor 5, apakah SPLDV? Ini 6y bisa kita ruaskan di ruas kanan loh. Maaf, di ruas kiri loh. Bisa? Ya, berarti SPLDV. Karena juga umumnya pangkat 1 juga ya. Nah, yang merupakan SPLDV adalah persamaan nomor 1, 4, dan 5. Seperti itu ya anak. Kemudian SPLDV atau yang bukan SPLDV itu. Nah, mengamati. Ayo kita mengamati. Gambar apakah di samping? Pada suatu hari, Ibu Marni membeli sayur di pasar. Adapun sayur yang dibeli pada kantong plastik 1, pada kantong plastik pertama berisi 5 buah tomat dan 6 buah wortel dengan harga 6.700. Kemudian pada kantong plastik kedua berisi 4 buah tomat dan 4 buah wortel dengan harga 2.800. Nah, bagaimana cara mengubah ke model matematika? Caranya adalah yang perlu diingat adalah pada kantong plastik pertama itu 5 buah tomat dan 6 buah wortel, itu yang ingat sama dengan 6.700. Kemudian yang kedua adalah 4 buah tomat dan 4 buah wortel dengan harga 2.800. Itu yang perlu diingat-ingat. Nah, kantong plastik pertama tadi berapa? Ada 5 tomat dan 6 wortel ya, dengan harga 6.700 ya. Kemudian yang kantong plastik kedua itu ada, nah, itu ada 4 buah tomat dan 4 wortel. Itu harganya 2.800 seperti itu ya. Nah, bagaimana membuat model dari kedua persamaan di atas? Bagaimana caranya membuat model? Model matematika yang pertama adalah identifikasi masalah pada tabel ya. Nah, kantong plastik pertama dan kantong plastik kedua. Tomatnya tadi ada berapa? Tomat pada kantong plastik pertama itu ada berapa tadi? Ada 5. Kemudian wortelnya ada 6. Uang yang dikeluarkan adalah 6.700 itu ya. Kemudian yang kantong plastik kedua adalah ada 4 tomat dan kemudian wortelnya juga ada 4. Uang yang dikeluarkan berapa?
Rp2.800. Nah, kemudian ini langkah pertama, identifikasi masalah pada tabel. Kemudian langkah keduanya adalah memisalkan tomat dan wortel ke variabel. Jadi tomat sama wortel ini diseumpamakan sebagai variabel. X itu untuk harga persatuan tomat, kemudian untuk Y itu untuk harga persatuan wortel, yaitu kita misalkan X itu untuk tomat dan Y untuk wortel. Kemudian yang ketiga adalah membuat sistem persamaan linear dua variabelnya. Nah, persamaan pertama itu adalah di kantong plastik pertama itu ada berapa? Ini 5 tomat dan 6 wortel. Berarti bisa kita anggap sebagai 5X karena 5 tomat ditambah dengan 6 wortel 6Y, ya, sama dengan 6.700, ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang persamaan kedua adalah 4 tomat, berarti kita katakan 4X ditambah dengan 4 wortel 4Y itu sama dengan 2.800. Nah, seperti itu. Jadi membuat model matematika hanya seperti itu, sangat mudah sekali, ya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Bapak sampaikan barusan? Semisal ada, silahkan tulis pertanyaan di grup WhatsApp, ya. Silahkan bisa ditulis di grup WhatsApp, insya Allah nanti bisa Bapak jawab. Nah, tadi kan kita mengubah model matematika itu seperti sayur, ya. Kita membeli sayur, kita membeli barang-barang, itu cara merubah model matematika itu seperti itu, ya. Nah, untuk yang ini contoh bentuk lain, kita akan mengubah model matematika dalam soal perbandingan, akan kita ubah ke model matematika. Contohnya seperti ini. 6 tahun yang lalu, perbandingan usia antara Koko dan usia Martono adalah 3:2. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya adalah 78 tahun. Tentukan model matematika dari persamaan tersebut. Nah, ini yang akan kita ubah menjadi model matematika perbandingan usia. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, identifikasi dulu. 6 tahun yang lalu, usia Koko dan usia Martono itu adalah 3:2. Itu pada 6 tahun yang lalu, ya. Kemudian 3 tahun yang akan datang, usia Koko ditambah dengan usia Martono adalah 78 tahun. Nah, ini sudah kita identifikasi masalahnya seperti tadi yang ada di soal. Kemudian yang nomor 2 adalah memisalkan usia ke variabel. Di usia itu bisa kita dengan ke variabel. Nah, X itu untuk usia Koko dan Y itu untuk usia Martono. Kemudian yang langkah ketiga adalah membuat sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan pertama adalah pada 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ini akan kita buat persamaan yang pertama. Nah, 6 tahun yang lalu adalah saat ini, berarti 6 tahun yang lalu berarti kan usianya berarti kan minus, ya. Misal hari ini usianya 20, tapi 6 tahun yang lalu ada usianya 14. Sama seperti ini. Anggap saja X itu usia Koko dan Y itu usia Martono. 6 tahun yang lalu berarti X min 6 dan Y min 6 sama dengan 3/2, ya. Kalau sudah seperti ini, lakukan perkalian silang. Jadi ini kita lakukan perkalian silang. X min 6 per Y min 6 sama dengan 3/2. Itu. Nah, lanjutannya tadi X min 6 Y per Y min 6 sama dengan 3/2. Nah, kita kalikan silang menjadi 3 Y min 6 sama dengan 2X min 6, ya. 2X min 6. Nah, kita kalikan 3Y, 3 kali Y, kemudian 3 kali min 6 berapa?
3Y min 18 sama dengan 2 kali X kemudian 2 kali min 6 sama dengan berapa? 2X min 12 ya, seperti itu. Nah, untuk memudahkan dalam kita menghitung, kita pindah ruas 2X ke sebelah kiri dan 18 ini ke ruas kanan. Kenapa? Karena ini 18 bisa disebelahkan dengan 12 walaupun Y ini tidak bisa disebelahkan dengan X, tapi yang ini akan membentuk sebagai persamaan pertama ya, seperti itu. Nah, kita pindahkan 2 ke depan, berarti menjadi 2 ini positif menjadi negatif gitu ya, sama dengan 18 ini negatif menjadi positif ya, berarti min 12 sama min 12 tambah 18. Yang ini tetap ya, nggak bisa dirubah. Nah, min 12 plus 8 min 18 sama dengan 6, karena ini 18 dikurangi 12 sama adalah 6. Nah, tapi sebaiknya X nya kita ubah ke depan, jadi min 2X plus 3Y sama dengan 6. Itu adalah persamaan pertama. Seperti itu cara membentuk persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua adalah 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang, X plus 3 plus Y plus 3 sama dengan 78. Nah, X nya kita tambahkan, jadi X plus Y plus 6 sama dengan 78. Kemudian lagi 6 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi X plus Y sama dengan 78 min 6. Jadi kita dapatkan X plus Y sama dengan 72. Ini adalah persamaan kedua. Jadi kita peroleh persamaan pertama adalah min 2X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan kedua kita peroleh X plus Y sama dengan 72. Nah, ini adalah model matematika dari persamaan dari perbandingan usia tadi yang soal ini. Kesimpulannya adalah langkah-langkah membuat model matematika dari perusahaan RSPLDV adalah: yang pertama, identifikasi masalah pada tabel. Yang kedua adalah memisalkan nilai yang dicari ke bentuk variabel. Yang ketiga adalah membuat sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, seperti itu tadi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Saatnya kuis ya anak-anak. Soal kuis sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Silahkan untuk bisa mengerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan di Google Drive ya. Nah, anak-anak, apakah menyenangkan pada materi hari ini? Apakah menyenangkan, mudah, sedang, atau susah untuk materi hari ini? Nah, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Closing pada hari ini adalah Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada esok hari dengan menghindarinya pada hari ini. Nah, ini adalah kata-kata dari Abraham Lincoln tahun 1850. Ya, terima kasih anak-anak atas atensinya. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.